Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap detik proses belajar kita mendapat ridha dari Allah SWT dan menjadi pemberat amal kebaikan. Ini adalah penjelasan mengenai materi teknologi teh mengenai teh hijau dan teh hitam, penyeduhannya dan manfaatnya bagi kesehatan. Kemudian nanti akan ada materi tambahan mengenai kontroversi teh. Oh, ternyata teh juga ada kontroversi nih. Sumber kajiannya untuk yang materi penyeduhan dan manfaat kesehatan berasal dari dua jurnal ini, satu berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris yang sudah saya sampaikan. Yang pertama mengenai penentuan suhu dan waktu optimal, penyeduhan batang teh hijau, jadi batangnya ya, terhadap kandungan kafein, tanin, dan katekin. Dan yang berikutnya adalah manfaat kesehatan, review mengenai manfaat kesehatan teh hijau dan teh hitam. Sebagaimana yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, bahwa teh hijau itu mengandung katekin yang tinggi, yang jumlah sangat tinggi ya, bahkan mencapai sepertiga dari berat kering daun teh, kemudian mengandung kafein juga. Ketika daun teh segar kemudian diolah, mengalami fermentasi, dan diolah menjadi teh hitam, maka katekin kemudian teroksidasi menjadi teoflavin, terubigin, dan polifenol sederhana. Kandungan antioksidan dari daun teh itu tidak hanya dipengaruhi oleh proses fermentasi, tapi sejak dari daun segarnya itu juga sudah ada perbedaan. Kadar senyawa katekin dan kafein itu paling tinggi pada daun muda, jadi yang disebut peko atau daun satu yang berada di bawah peko. Kemudian ketika sudah sampai ke tangkai itu sudah jauh berkurang. Gitu. Jadi kenapa kok daun muda itu disebut sebagai daun yang dapat menghasilkan teh yang paling enak? Karena memang kandungan senyawa polifenolnya paling tinggi. Kemudian apa yang terjadi pada saat fermentasi? Jadi katekin, teoflavin, polifenol sederhana, flavonol, dan polifenol yang lainnya akan mengalami perubahan akibat proses fermentasi enzimatis yang melibatkan enzim polifenol oksidase. Katekin kemudian akan berubah menjadi teoflavin, terubigin, simpol polifenol, kemudian polifenol sederhana lainnya juga akan meningkat karena terjadinya proses oksidasi enzimatis tadi, yaitu aktivitas enzim polifenol oksidase yang mengkatalisis proses oksidasi polifenol, sehingga di dalam teh merah kemudian terkandung terubigin, teoflavin, dalam bentuk teoflavin digalat dan teoflavin galat, sehingga aroma pada teh hitam itu terasa lebih, mungkin kita menyebutnya lebih ngeteh gitu ya, lebih harum, lebih apa ya, lebih ngeteh daripada teh hijau, karena peran enzim polifenol oksidase pada saat fermentasi. Kemudian dari jurnal pertama yang saya bagikan itu ada eksperimen bagaimana kalau batang teh hijau itu diseduh pada berbagai suhu dan rentang waktu. Jadi batang teh hijau di blender, kemudian sebanyak 1 gram itu diaduk dalam air panas bersuhu 70, 85, dan 100 selama 5, 10, dan 15 menit. Pada saat air panas itu dituangkan ke dalam teh, suhunya melompat 70, 85, dan 100. Tetapi seiring dengan lama waktu pengadukan, maka terjadi penurunan suhu yang sejalan dengan lamanya pengadukan. Nah, bagaimana kondisi proses penyeduhan ini berpengaruh terhadap kafein, katekin, tanin, maupun aktivitas antioksidan. Nah, ini yang dibahas oleh jurnal yang pertama. Jadi ternyata
Kandungan tanin itu paling tinggi pada suhu 70 derajat Celcius di awal waktu penyeduhan. Jadi dalam 5 menit waktu penyeduhan, ketika kadar taninnya diukur, maka kadarnya mencapai 4,78%. Kemudian seiring dengan lama waktu pengadukan, kadarnya semakin berkurang. Kemudian ketika suhu penyeduhan ditingkatkan menjadi 85, maka kadarnya juga berkurang. Sehingga tanin ini relatif tidak stabil pada penyeduhan suhu tinggi. Apalagi pada suhu 100 derajat Celcius, maka kadar tanin yang bisa terekstrak dari daun menjadi jauh berkurang. Sekalipun terjadi peningkatan pada pengadukan 10 menit yang menandakan suhunya sudah berkurang dari 100 ya. Kemudian pada suhu 15 ini sedikit berkurang lagi. Bagaimana dengan kadar kafein? Ekstraksi kafein ternyata paling bagus dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius, tetapi seiring dengan berjalannya waktu juga kadarnya berkurang. Sedangkan kadar katekin itu paling tinggi pada ekstraksi suhu 85 derajat Celcius. Kafein sifatnya sukar larut dalam air dingin dan sangat larut dalam air panas. Dan oleh karena itu, maka ekstraksi kafein itu paling tinggi pada suhu yang paling tinggi juga. Dan hal ini berbanding terbalik dengan kadar tanin. Katekin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat terekstrak. Maka proses ekstraksinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga pada suhu 70, pada suhu 100 ini peningkatan terjadi pada waktu ekstraksi 15 menit. Kalau katekin itu butuh waktu lama untuk ekstraksi, sehingga yang menentukan bukan hanya suhunya, tetapi juga waktunya. Yang menentukan adalah waktunya. Sedangkan kafein itu yang menentukan suhunya. Suhu 100 itu lebih bagus untuk mengekstrak kafein. Sedangkan kalau tanin yang paling bagus justru suhu di bawah suhu 85. Sehingga disimpulkan dari jurnal tersebut bahwa ekstraksi kafein dan tanin itu lebih bagus pada suhu rendah, sedangkan katekin optimal pada suhu 85. Kemudian waktu optimum untuk ekstraksi kafein itu 15 menit dan tanin serta katekin 5 menit. Sedangkan kondisi optimal penyeduhan untuk kadar antioksidan yang tertinggi adalah waktu penyeduhan 5 menit untuk suhu penyeduhan 70 derajat Celcius. Dari informasi lain, saya mendapatkan informasi juga bahwa ketika kita menyeduh teh itu jangan sampai suhunya lebih dari 80 derajat Celcius. Jadi kalau kita menggunakan air mendidih, kita tunggu sebentar air itu sampai sekitar 10-15 menit, baru setelah itu, setelah suhunya kira-kira berkurang di bawah 80 derajat, kita bisa gunakan untuk menyeduh teh sehingga senyawa-senyawa yang ada di dalam teh dapat keluar secara optimal dan tidak hilang sehingga bisa bermanfaat bagi tubuh. Kemudian jangan ditambahi susu karena kalsium dan zat besi pada susu akan berikatan dengan senyawa aktif pada teh sehingga di satu sisi zat aktif pada teh itu menjadi tidak optimal manfaatnya dan kalsium serta zat besi juga tidak dapat diserap oleh tubuh. Kemudian efek positifnya dapat meningkat ketika kita menambahkan lemon sehingga pH-nya dapat berkurang dan stabilitas aktivitas antioksidannya dapat meningkat. Nah, kita bisa tuh minum lemon tea. Lebih bagus lagi kalau gulanya nggak banyak. Jadi sekitar 1-1,5 sendok teh saja. Kemudian di jurnal yang kedua itu membahas tentang berbagai efek kesehatan dari teh atau Camellia sinensis. Ketika Camellia sinensis diekstrak, kemudian ekstraknya diberikan kepada hewan tikus, maka ekstrak Camellia sinensis atau teh ini ternyata dapat menghambat kanker, baik itu kanker mulut, kanker esofagus atau tenggorokan, kemudian menghambat kanker payudara, kanker paru, kemudian bahkan penghambatan kanker paru ini bisa terjadi juga pada wanita yang hidup di sekitar perokok atau perokok pasif. Kemudian menghambat kanker perut atau kanker usus, menghambat kanker prostat, kemudian kanker kolon, liver, dan juga kanker kulit. Jadi senyawa fenoliknya itu cukup kuat untuk menghambat proliferasi sel kanker. Kemudian
dapat menurunkan resiko kanker paru pada laki-laki perokok dengan case control study di Uruguay, kemudian menurunkan risiko kanker paru pada non-smoking women atau wanita non-perokok, kemudian ya baik itu pada green tea dan juga black tea. Jadi daily or several times per week, black tea drinking might reduce cancer risk among non-smoking women, atau konsumsi teh harian atau beberapa kali dalam satu pekan dapat menurunkan resiko kanker pada wanita yang tidak merokok. Kemudian teh juga menurut penelitian dapat menghambat cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh darah karena polifenol pada teh yaitu epigalokatekin galat dapat menurunkan efek buruk dari oksidasi LDL dan VLDL. Kemudian oksidasi ini juga dapat dihambat karena aktivitas antioksidan dari EGCG yang ini lebih tinggi daripada tocopherol atau antioksidan vitamin E. Kemudian ekstrak dari teh hitam dapat menurunkan oksidasi LDL yang efek penurunan oksidasi ini meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak teh hitam. Jadi semakin banyak konsumsi teh hitam dapat menurunkan risiko oksidasi LDL. Kemudian katekin pada teh hijau juga dapat mengatur metabolisme lipida sehingga tidak tersimpan di dalam tubuh dan menghambat terjadinya atau pembentukan dari plak di aterosklerosis. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata setelah mengkonsumsi teh hitam atau juga teh hijau ya, maka konsentrasi katekin pada plasma darah kemudian di dalam tubuh itu meningkat. Jadi epigalokatekin galat, kemudian epikatekin galat itu menurut jurnal Worden BA tahun 2001, BA Worden itu kadar senyawa fenolik ini, polifenolik ini meningkat baik di plasma darah, kemudian juga di urin dan di feses. Jadi peningkatannya signifikan untuk EGC, epikatekin, dan EGCG. Itu sampai signifikan. Dari sini dapat dilihat bahwa kadar senyawa fenolik tersebut yang meningkat di dalam darah pasti akan berpengaruh terhadap kondisi oksidasi di dalam darah. Apabila di dalam darah ada low density lipoprotein atau VLDL, very low density lipoprotein, kalau LDL itu mengalami oksidasi, maka pembuluh darah dapat mengalami penghambatan atau aterosklerosis, sehingga dapat menyebabkan stroke kalau penghambatan itu di pembuluh darah otak. Ketika seseorang mengkonsumsi teh, maka dalam 2 jam kadar katekin di dalam darahnya akan meningkat sehingga menghambat oksidasi LDL di dalam darah, sehingga kejadian aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah akibat LDL dan VLDL juga akan berkurang. Kemudian di dalam review yang saya kirimkan ke kalian juga ada pencegahan diabetes maupun penjagaan kondisi pasien diabetes karena konsumsi teh. Teh hijau dapat menurunkan kadar gula darah pada tikus tua yang mengalami diabetes. Kemudian teh dapat menurunkan transporter glukosa pada intestinal epithelium atau dinding usus sehingga mengurangi dietary glucose intake atau mengurangi pengambilan gula dari saluran pencernaan masuk ke pembuluh darah. Dengan demikian, kadar gula darah dapat lebih terjaga apabila kita rutin mengkonsumsi teh. Kemudian studi pada 46 pasien yang memiliki diabetes mellitus tipe 2, ternyata regular intake atau konsumsi harian dari teh hitam memiliki efek antioksidatif dan antiinflamatori atau penghambatan kerusakan di dalam tubuh
akibat kondisi diabetes. Jadi kalau seseorang mengalami diabetes, maka di dalam tubuhnya akan mengalami peradangan atau inflamasi. Tetapi peradangan dan inflamasi ini dapat dicegah atau dikurangi dengan konsumsi teh secara reguler. Kemudian teh juga memiliki aktivitas antibakteri, yang mana teh hijau itu memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi daripada teh hitam. Jadi mungkin kalau kita diare itu kita bisa mengkonsumsi teh hijau untuk menurunkan gejala diare. Karena ekstrak teh itu memiliki inhibitory effect atau penghambatan terhadap Staphylococcus aureus, Shigella dysentery, Vibrio cholera, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, semua mikrobia ini adalah mikrobia yang dapat menyebabkan mules-mules dan diare pada perut kita. Nah, kemudian konsumsi teh juga dapat menurunkan konsentrasi enterobacteria atau bakteri di usus yang dapat menyebabkan diare. Selain itu, teh dapat meningkatkan jumlah mikrobia baik, dalam hal ini adalah Lactobacillus dan Bifidobacteria atau bakteri asam laktat ya, sehingga bakteri-bakteri sehat tersebut dapat meningkatkan memproduksi asam-asam organik yang baik untuk pencernaan kita. Dan kemudian kalau di usus besar itu keberadaan bakteri asam laktat dapat membantu mempercepat pengeluaran feses sehingga mencegah sulit buang air besar. Mengenai diare ini, beberapa hari yang lalu itu kan saya diare dan kemudian ibu saya memberi nasihat untuk minum teh itu yang pahit. Nah, di Jawa, itu di orang Jawa bagi orang Jawa ya, teh pahit itu juga dipercaya dan sudah terbukti selama bertahun-tahun ya. Teh itu dapat meredakan gejala diare. Kemudian kesehatan gigi, menurut review yang sudah saya share itu, orang dewasa yang berkumur dengan black tea sebanyak 10 kali per hari selama seminggu, itu ternyata dapat menurunkan indeks plak pada gigi, menurunkan jumlah Streptococcus mutan yang dapat menyebabkan gigi berlubang, serta menurunkan plak yang disebabkan oleh Streptococcus tersebut. Kemudian teh hitam dan polifenolnya itu juga bermanfaat terutama dalam menghambat pembentukan dental plaque. Kemudian mengenai kesehatan tulang, green tea kandungan antioksidannya dapat menurunkan stres oksidatif sehingga dapat meningkatkan dapat mencegah rilisnya kalsium, kemudian menghambat berbagai macam kerusakan yang menghambat penyerapan kalsium. Jadi gini, kalau diminum bareng sama susu, penyerapan kalsium akan terhambat. Tapi jika diminum tidak berbarengan dengan susu, ya, maka teh dapat menurunkan stres oksidatif sehingga penyerapan kalsium oleh susu ya di waktu yang lain itu bisa meningkat sehingga dapat menurunkan kemungkinan atau risiko pengeroposan tulang. Sehingga paling aman memang teh itu diminum tidak bersamaan dengan susu maupun makan besar, gitu ya. Kemudian konsumsi teh karena ada flavonoid dan ligan itu dapat memperbaiki bone density, terutama ini penelitiannya ini dilakukan pada wanita yang telah mengalami menopause. Wanita yang mengalami menopause itu kandungan atau kadar hormon estrogennya akan berkurang sehingga dan hal ini berkaitan dengan keluarnya kalsium dari tulang. Sehingga penelitiannya dilakukan pada older women gitu ya, wanita yang sudah mengalami menopause. Kalau kadar estrogennya berkurang, pengeroposan tulangnya meningkat. Nah, ternyata kalau wanita yang sudah menopause itu mengkonsumsi teh, maka tingkat pengeroposan tulangnya dapat berkurang. Kemudian teh juga bermanfaat pada pencegahan obesitas karena fraksi polifenol pada teh hijau berupa katekin itu memiliki beberapa aktivitas anti obesitas. Yang pertama adalah thermogenesis.
Termogenesis itu istilah sederhananya adalah pembakaran lemak. Jadi katekin itu karena sulit dicerna ya, maka kemudian pencernaan katekin dan pencernaan fraksi polifenol di dalam usus justru malah membakar lemak. Gitu. Ini adalah efek yang namanya efek termogenesis atau efek ketika suatu makanan itu harus dibakar oleh kalori di dalam tubuh kita, ya, sehingga justru ketika memakan makanan ini atau meminum suatu minuman itu justru malah membakar lemak. Jadi termogenesis itu efek pembakaran lemak gitu ya. Kemudian katekin juga dapat mengkontrol selera makan serta menghambat penyerapan lemak di dalam usus. Sehingga pada akhirnya dapat menurunkan body fat dan waist circumference atau lingkar pinggang. Kemudian polifenol di dalam teh hitam juga dapat menghambat penyerapan lipida maupun gula di dalam usus, sehingga juga menghambat absorpsi dan intake-nya. Kemudian promote lipid metabolism itu artinya membakar lemak, ya, sehingga menghambat berbagai proses menuju ke obesitas. Ketika proses menuju obesitas itu dapat dihambat, efek lainnya adalah mengurangi stres oksidatif akibat radikal bebas yang dihasilkan oleh lemak. Tetapi di sisi lain ternyata ada kontroversinya. Kontroversinya apa sih? Nah, sekarang ini ada banyak sekali produk-produk yang dihasilkan, varian produk yang dihasilkan dari teh, mulai dari green tea, white tea, yellow tea, blue tea, uh, uh, fermented black tea, kemudian red tea, ya. Ada banyak sekali. Kemudian konsumsi teh itu juga meningkat secara signifikan. Nah, dari buku yang saya baca ini, Politically Incorrect Nutrition, buku ini membahas tentang berbagai fakta di balik gizi, ya, yang kemudian ya kaitannya sama propaganda food industry. Gitu. Bagaimanapun industri pangan itu kan industri yang berkaitan dengan uang miliaran dolar ya di seluruh dunia. Kalau misalnya ada suatu makanan yang dianggap sebagai makanan super gitu ya atau superfood, maka kemudian industri pangan akan mempergunakan propaganda tersebut untuk menjual sebanyak-banyaknya. Padahal boleh jadi sebenarnya ada uh, ada sisi negatifnya. Gitu. Jadi sebenarnya superfood yang makin banyak diminum atau dikonsumsi itu bagus itu sebenarnya nggak ada. Kita harus mengkonsumsi segala sesuatu itu moderately atau secukupnya aja kita. Ini saya baca bukunya pertama kali ketika di Taiwan, bukunya Michael Barbie, dan kemudian saya mencoba untuk menyampaikan kepada Anda bagian tentang teh. Jadi propaganda teh hijau itu selama ini adalah ketika kita mengkonsumsi 3-6 cup teh hijau per hari itu bermanfaat ya antioksidannya. Tetapi sayangnya realitanya ya teh hijau zaman sekarang itu beda dengan teh hijau zaman dulu. Zaman sekarang teh hijau itu mengandung beberapa hal yang terlalu banyak. Mulai dari fluoride yang terlalu banyak, aluminium, BDT atau pestisida yang ketika kita mengkonsumsinya terlalu banyak justru dapat berefek yang buruk bagi kesehatan. Di Amerika sendiri, setelah ada propaganda teh, maka peningkatan industri teh itu meningkat dari 2 juta dolar per tahun menjadi 25 juta dolar per tahun selama 10 tahun terakhir. Memang pada dasarnya teh hijau maupun teh hitam itu memang memiliki manfaat kesehatan. Tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, justru dapat menyebabkan disaster, gitu ya, bencana. Teh hijau telah digunakan selama berabad-abad karena dapat meningkatkan kesehatan. Sayangnya, today's green tea is not the same as it was hundreds of years ago. Teh hijau zaman sekarang itu beda dengan teh hijau ratusan tahun yang lalu. Hal pertama yang quite troublesome tuh harus kita khawatirkan adalah kandungan fluoride.
terlalu banyak mengkonsumsi teh itu dapat menyebabkan chronic fluoride poisoning atau keracunan fluoride. Pohon teh itu ternyata akarnya itu dapat mengakumulasi dan menyimpan fluoride yang kemudian dialirkan ke daunnya, baik itu dari udara maupun dari tanah. Sehingga kemudian orang yang sering mengkonsumsi teh dapat memiliki level fluoride hampir 3 kali lipat dari orang yang jarang mengkonsumsi teh. Masalahnya terlalu banyak fluoride dapat menyebabkan cardiotoxicity, neurotoxicity atau jadi keracunan pada jantung, pada syaraf, disfungsi endokrin. Jadi bisa menyebabkan masalah hormonal, ya. Kemudian hepatotoksisitas itu keracunan pada liver, dan nefrotoksisitas atau keracunan pada ginjal. Ternyata ya. Nah, ini ada suatu jurnal dari International Journal of Environmental Research and Public Health tentang asesmen risiko konsumsi fluoride dari teh di Irlandia. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya mengkonsumsi teh secara harian itu berpotensi untuk menyebabkan akumulasi dari fluoride dari lingkungan sehingga dapat menyebabkan chronic fluoride intoxication atau keracunan fluoride yang kronis atau berlangsung dalam waktu yang lama. Padahal terlalu banyak mengkonsumsi fluoride dapat menyebabkan adverse health effect atau masalah kesehatan. Bayangkan jika satu orang mengkonsumsi 4-6 cup teh dalam satu hari, dan padahal kadar fluoride di dalam air itu bisa mencapai 8 mg per liter, maka seseorang bisa mengkonsumsi terlalu banyak fluoride. Jadi sampai ada meme seperti ini ya, keep mouth closed, drink my tea. Jadi minum teh tapi dengan mulut tertutup ya. Saking dikhawatirkannya kalau terlalu banyak mengkonsumsi teh. Terus gimana dong? Berapakah yang aman? Ya, mengkonsumsi 1-2 cangkir teh dengan volume 150 ml itu masih terhitung aman. Kemudian 2 atau 3 kali per minggu itu juga masih aman, baik itu teh hijau maupun teh hitam. Tetapi segala sesuatu itu harus yang secukupnya saja. Tidak perlu sampai berlebihan, sampai kemudian mengkonsumsi terlalu banyak teh karena pengen langsing misalnya. Jangan ya. Yang sedang-sedang saja. Demikian menurut kata Mbak Fetty Vera, penyanyi dan zaman dahulu. Demikian penjelasan tentang materi kita hari ini.